Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 29 Juni 2022 di hari Rabu. Oke, karena yang request banyak ya hari ini, jadi saya percepat aja. Simple market kemarin kepentok resisten. Ya, market kepentok resisten dan 2 hari terakhir juga market correction ya. Ditambah juga dengan apa namanya, 2 hari ini merupakan 2 hari perdana market tanpa kita mengetahui foreign ya, jadi data segala macam tentang asing, foreign flow, asing masuk dan sebagainya secara keseluruhan ataupun per saham ditiadakan. Jadi kode broker asing hilang dan kita semua benar-benar tutup mata. Sekarang kita nggak tahu. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, dampaknya untuk trader ataupun mungkin nanti ke dampak ke market itu apa? Gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara teori konspirasi, banyak yang bilang, "Om, bisa gak sih ini titipan dalam tanda kutip ya? Ini kan teori aja ya. Bisa gak sih ini titipan bandar atau asing biar pada saat live market nggak kebaca?" Bisa aja. Karena kalau dulu waktu kode broker ada, contoh simpel lagi nih. Atau nggak usah jauh-jauh deh, pas asing ya, kita bahas asing. IHSG turun 2%. Tapi kadang kita tenang-tenang aja retail. Kenapa? Karena ketika kita lihat IHSG turun 2%, kita cek foreign-nya aja. Loh, oh ternyata IHSG asingnya akum. Masih akum, turun 2% di akum 1 triliun. Akhirnya retail pada serok. Bandar yang tadinya mau serok di bawah keduluan sama retail. Jadi nggak, agak keganggu. Nah sekarang ditutup. Let's say IHSG turun 2%, kita udah nggak bisa lihat lagi nih, wah ini asing buang apa enggak. Ya kalau kita berspekulasi asing nggak buang, tau-taunya asing exit 2 triliun, besok panik selling. Nah pas panik selling bandar serok asingnya, cuan mereka, kita bonyok. Jadi bagi kita yang bergantung pada asing cukup berimpact. Apalagi kita yang tradingnya harian ya, yang maksudnya melihat secara real life gitu ya, secara live market pergerakannya dan menggunakan asing itu berdampak sekali. Tapi kalau teman-teman yang gorengan, yang dominasi asing atau saham-saham yang tidak didominasi sama asing, itu nggak ngaruh. Cuman kelihatan nih dalam 2 hari terakhir transaksinya langsung anjlok. Ya, anjloknya sih nggak parah, cuman lebih rendah dari rata-rata harian. Jadi ya market sepi ditambah koreksi, ya udah. Ya market agak kurang enak gitu ya. Kepentok juga, jadi sama-sama lah. Ya lalu apa yang harus kita lakukan? Nah sementara market ada area apa ya, bisa dibilang area sideways pendek gitu ya, di sekitar 7060-an, 7070 hingga 6920-an. Ya ini area resist, dan kalau dia sideways itu lebih bagus ya. Kalau ternyata dia nggak sideways, ya kalau ternyata dia nggak sideways dan lanjut turun, nah ini yang agak bahaya. Jadi hati-hati nih. Ya kalau sampai dia buat low baru, ini akan sangat gak bagus. Tapi kalau dia let's say bertahan di 6900-an, ya menurut saya itu masih oke. Dan ini lagi masa-masa wait and see juga nih. Ya wait and see juga di market, dan ya harus hati-hati lah. Belum kelihatan arahnya kemana, karena hari ini dia juga masih buat low baru. Ya mungkin kita harus tunggu konfirmasi besok gitu ya, untuk ngecek arahnya kemana. Lalu nextnya kita langsung aja bahas kita punya trade dan di hari Senin dan Selasa. Cuma satu, nggak ada yang cut loss juga. Ya BRMS kita rekom tanggal 23 ya. TP-nya di sini ya, hari kemarin ya, 270 274. Ya 5%. Oke, kita rekom dari tanggal 23 di sini. Gitu. Lalu sisanya nggak ada. Ya oke, lalu nextnya DMMX. No comment, posisi on support dan agak sedikit hati-hati ya. Simple, jebol 1520 buat lo baru buang. Ya lalu nextnya SMMT. Ini juga belum terkonfirm. Jadi saya sih no comment ya. Kalau mau call ya ini aja ITMG, PTBA yang supportnya mungkin udah kebentuk. Kalau SMMT ini baru habis rebound pendek, ini belum kelihatan arah kemana. Ada kemungkinan bisa kempes lagi ke bawah. Jadi saya no comment ya untuk SMMT. Indi position on support. Nah ini yang saya maksud.
Ya support jelas di 2450, 2460 udah. Beli jebol 2450 buang. Sekali rebound minimal kemana? Bollinger Tengah 2760, 2700 beli. Ya risk rewardnya 1/2 gitu ya. Jadi lebih oke. Bali ini pertoweran ya. Jadi emiten-emiten pertoweran kemarin mulai gerak, salah satu tower. Ini lumayan juga sih ya. Saya juga nggak ngikutin sih. Tiba-tiba dia rally dan mau balik lagi nih ya. Balik ke jalur uptrendnya. Cuman hati-hati ya. Reminder dulu sih buat yang nanya tower. 1100 kayak potensi kuat banget nih ya. Jadi hati-hati aja. Maksudnya kalau mau beli tunggu koreksi sehat. Jangan FOMO di atas. Karena dia udah naik juga sekitar 20%an ya. Jadi apa namanya, agak sedikit rentan correction ya. Tapi maka dari itu kita lihat emiten-emitennya mulai bergerak nih. Sen juga beberapa hari terakhir ada yang goreng, cuman belum. Dan kalau Balinya sendiri ya ada pergerakan ya di atas 800 sebagai batas terkonfirmasi masih oke. Target dia akan ke 900-an sih ya, 880. Ya 880 900 nih target resisten. Boleh di watchlist. Ya Bali boleh untuk pribadi. BBYB buat lo baru saya rasa skip. Untuk Wika, WSKT, Property Construction ternyata breakout ya buat high baru. Ini bagus, meskipun saya pribadi sukanya kalau beli konstruksi itu menjelang akhir tahun sih. Jadi saya belum melirik dan merekom belum merekom construction. Tapi ya contoh Wika ya, kalau Anda tanya Wika dia jebol 1000 ya itu udah bagus. Ya bisa di maintain asal di atas resisten atau support yang dulunya resist, kawal aja. Ya cuman hati-hati ya, karena takutnya karena belum musimnya window dressing untuk emiten konstruksi nggak lama bertahannya. Jadi ya harus hati-hati juga. Zinc no comment, repo cuman posisi on support di atas 79 bagus. ADMR kayaknya masih buat lo baru, jadi bisa skip dulu. Hari ini sih nikel ada rebound ya. Kemarin tuh banyak drop karena emiten nikelnya juga drop ya, harga nikelnya. Dan 2 hari terakhir mulai rebound. Ya mungkin kalau nggak minggu ini minggu depan harusnya ada 1-2 candle dia bisa rebound sih. Cuman belum tahu kapan. Lalu nextnya BBHI. Ya kemarin juga beberapa hari terakhir emiten-emiten bank itu sempat digoreng gitu ya. BBHI juga, tapi balik lagi ya. Apa namanya, saya belum melihat tanda reversal. Dia baru technical rebound dan itu diperlukan ya. After turun technical rebound bentar ya. Jadi apa ya, harus hati-hati. Ya simpelnya sih kalau dia kuat di atas 4000 sih lumayan bagus ya. Masalahnya kuat gak? Nah itu yang harus kita cek. Kayak Arto ya. Kayak Arto kan nih harus cek nih, dia bisa bertahan gak di atas 95 ke atas. Kalau belum, hati-hati. Ya, jadi bisa bearish continuation. BSDE on support belum ada tanda-tanda, tapi kalau mau spekulasi on support mau sabar-sabaran boleh. Doit ya batu bara sih harganya masih oke ya. Cuman komoditi memang belum nih, lagi rotate ke consumer, ke konstruksi juga gitu ya. Jadi kalau mau buy on weakness boleh spekulasi batu bara karena harga batu bara stabil. Support resist Breeze Om kok melemah ya, nggak yakin. Ya karena Breeze ini emiten banking itu invest 5-10 tahun. Sejak dia merger 2021 baru 1,5 tahun, jadi 3,5 tahun lagi. Ya. Support resist ya. Wah, ini sih udah nggak ada yang kuat ya supportnya ya. Sebenarnya sih di 1500 kuat. Cuman gimana ya? Jebol juga ya. Jadi nextnya di 1000-an, 1200. Nah, inilah kalau mau tunggu nih. Ya resiko downtrend ya seperti itu. Jadi Mari Aba ini naik dan infonya ini berkaitan dengan pemiliknya ya. Pak Erick Thohir katanya dia mau diangkat jadi apa gitu ya, saya lupa lah. Ya ini baru info aja, jadi rumor. Cuma secara teknikal saya mengasumsikan ini adalah technical rebound imbas penurunan yang sudah signifikan. Dan spesial untuk Mari, karena nanyanya Mari ya 200 jadi kunci. Kalau dia bisa 200-210 balik dan bertahan, ingat ya, balik dan bertahan, mungkin bisa jadi sinyal reversal, mungkin. Tapi kalau ternyata gagal, ini ada potensi dia buat head and shoulders inverted. Bisa ya, bisa kalau dia mau bisa. Yang jelas
nggak segampang naik terus, nggak seperti itu teori belajarnya. Dan ya kuncinya di 200-210. Jadi kenaikan sementara ya teman-teman bisa manfaatkan untuk sell on strength kalau teman-teman punya barang gitu ya. SMR nggak gerak-gerak ya, belum waktunya. BJBR juga emitennya slow banget ya. Skip Java. Nah ini emiten cons ya, maksudnya ke consumer goods juga. Java, Cepin ya, ini udah istirahat ya. Naiknya cukup banyak. Nah spesial untuk Java menariknya, dia kan tembus 1545, 1550. Dimana kita tahu ya, kita pun swing berkali-kali batasnya di sini. Ya 2 bulan 3 bulan terakhir waktu menjelang bulan puasa. Nah sekarang dia mau coba balik. Kalau balik bagus. Nah kalau sampai gagal, ini kepentok. Jadi Anda jangan beli di resistan ini. Ini agak apa ya, agak dua mata pisau. Ya di satu sisi menguntungkan, di satu sisi bisa lumayan sakit ya teman-teman nih. Sorry salah tarik. Ya jadi hati-hati nih. Makanya resist kuat banget sih. Ya kalau seminggu lah bisa bertahan di atas 1545, 1550 ya menurut saya itu hal yang udah bagus. Wah ini bahkan minornya dia mau ditembus juga ya. Jadi ya let's see lah, kita lihat. Tapi kalau kepentok hati-hati ya. Ini bisa koreksi lumayan ya. Bisa koreksi lumayan kalau gagal. Nextnya friend juga kita berhasil TP. Tapi ini posisi di resisten. Apakah rejection atau enggak, kita ini juga harus cek seminggu ke depan sampai hari Jumat. Kalau gagal udah gitu ya. Nextnya NHL. Yes, NHL kita terakhir pun udah lepas ya di 108. Habis itu terakhir pantauan kita di 99. Kenapa? Karena mau bagaimanapun ya, mau bagaimanapun teknikal tetap kita pakai. Meskipun bandarnya bahkan terakhir masih akum ya. Tapi balik lagi, teknikal kita pakai. Dan karena rekom kita untuk main pendek, ya udah buang dulu. Nanti tunggu stabil kita buyback dulu. Ya jadi kita cut loss NICL buyback yang ketiga. Pembelian pertama 40%, pembelian kedua 10-15%, pembelian ketiga gagal. Ya cut loss 5-7%. Kayak gitu ya, tapi udah clear lah. Ya udah ngerasain cuan lumayan gede di NICL. Ya ini saya masih menunggu sih. Ya saya masih menunggu bandarnya melakukan apa, karena ini bisa jadi ilmu juga gitu ya, ilmu bandarmologi yang bisa kita pelajari. Ya simpel tapi belum menarik ya per sekarang, karena dia masih buat low baru. Ya Medco. Ini Medco bagus. Medco, Elsa, especially Medco ya. Medco bagus, abis tutup gap bertahan. Ya kalau di asumsi rounding saya rasa cepat lambat uji 700 sih. Medco ya. Cepat lambat saya rasa rounding uji 700. Arahnya ya. Asal dia komitmen di atas 630 deh ya. Jangka pendek 630 bertahan, saya rasa arahnya ke 700 gitu ya. Lalu nextnya Antam skip, masih kurang ya. IPPE psikologis 300, hati-hati. Ini 300 jebol. Saya rasa dia akan uji support lagi ke bawah. Hati-hati ya, ini emiten IPO yang dia reboundnya cuman uji support aja. Uji resistance yang dulunya jadi support kuat di 360. Habis itu nggak kuat, OTW turun lagi. Ya jadi hati-hati nih, kayak arah-arahnya kurang bagus. Saya nggak mantau bandarnya ya, jadi saya pure lihat teknikal aja. Yellow juga hati-hati, dekat-dekat 100 sih, 99 support kuat. Tapi kalau nggak ada buying power nih bisa bablas ya. Jadi hati-hati, jebol 99 lepas dulu. NICL sudah, Java sudah, sampai jumpa di MB berikutnya. Ya ini MB, NICL sudah. Nah kalau di VVIP ya saya ada catatan sendiri sih, cuman saya nggak bahas di sini ya. Nextnya Agi. Oke, untuk Agi dia nampaknya membuat penan ya, triangle besar. Jadi dari sini kita udah bisa lihat skenario yang mungkin terjadi. Ya, cuma saya jarang main Agi sih. Ya cuman boleh juga nih dilirik ya. Ada kemungkinan target ke sekitar 2200, 2300. Ya, cuman kemungkinan dia buat triangle. Habis itu mungkin bisa continuation ya. Jadi kalau Anda hafal polanya, pola segitiganya, Anda bisa follow up aja. Ya nextnya NetV, posisi on support sideways sebenarnya ya, on support 300 lah. Saya bisa bilang batas, jebol out. Ini bukan mainan saya banget, emiten-emiten kayak NetV, saya nggak hafal polanya, jadi ya hati-hati aja ya. Lalu nextnya Raja.
Raja still oke. Ya ini dia juga buat pennant ya sebenarnya ya. Untuk raja ya. Kalau kita tarik lah kurang lebih gini. Nah, ada kemungkinan dia akan uji dulu ke bawah. Ya, di atas 350. Makanya saya bilang 350 bisa jadi batas sih. Ya di sini nih. Nah, sorry 340 ya. Jadi di atas 340 kalau bertahan harusnya pola pennantnya atau pola triangle-nya masih lanjut. Ya, BRMS correction sebenarnya masih oke, koreksi yang lumayan sehat di tengah market yang nggak baik-baik aja. Confirm support 248, di atas 248 still good untuk BRMS. Dan ini koreksi sehat. Jadi seperti yang saya bilang, beli BRMS jangan di sini. Beli pas koreksi kayak gini. Setidaknya kalau gagal pun lossnya nggak dalam. Gitu. BBCA, wah ini banking reminder ya. Jebol let's say nih BBCA turun 7250 buat lo baru ini bisa jadi hal yang kurang bagus untuk market. BRI juga awas mau tembus, BMRI juga, BBNI juga. Ini perlahan pada mau buat low baru semua nih. Jadi hati-hati karena banking turun itu juga berimpact ke market ya secara keseluruhan. Medco, SMDR saya no comment ya. Kayak dia belum bisa balik 3334. Agak kurang bagus. Ya hati-hati kepentok resist. SMGR juga kita udah TP di resist ya teman-teman ya. SMGR kita juga udah TP di resistant. Ya karena saya udah info ke teman-teman VVIP kalau berat buang. Karena dia uji resist gagal, potensi akan ngayun dulu ke bawah. Jadi ya akan uji support mungkin di bawah 7000 ya. Mungkin ke sekitar 7000 sampai 6800 lah. Mungkin akan uji dulu ke sini. Ya untuk SMGR. BBKP saya udah nggak update nih BBKP ya. Jadi no comment ya. Kemarin ada gerak cuman kalau belum bisa stabil di atas 200 buang aja dari pantauan. Nextnya BRMS, Yellow, Eship no comment seperti yang saya bilang. Dia cuman uji resist aja, nggak bisa bertahan di atas 100, kempes. Nextnya TGRA. Nah ini kelewat ya saya pribadi. Hari ini breakout 6670 ditembus. Tapi hati-hati ya, dia hari ini kepentok resisten. Jadi TGRA mungkin naik juga karena beberapa temennya naik ya. Kayak Juste sempat gerak hari ini. Nggak tahu ya, Just Sky. Ya ini kan satu geng ini. Ini geng-geng reksadana bermasalah dulu. Jadi ke-trigger lah. Dan basicnya dia juga likuiditasnya nggak gitu besar. Jadi ngangkatnya gampang. Ya jadi wajar kalau dia bisa naiknya cukup signifikan. Ya sisanya hati-hati. Buy-nya minimal pas koreksi aja ya. Dengan batas 66 atau 70. Anda tinggal pilih ya untuk batas stop loss. Beli misalnya 72, 73 serok. Stop loss 70, TP 75 ke atas. Itu bisa seperti itu. ESA hari ini technical rebound. Ya mungkin ini adalah rebound karena ada support lumayan di 800. Ya ya kalau mau spec buy boleh sih. Ya karena dia udah berhari-hari nggak tembus di 800 ya. Jadi kita bisa asumsikan kalau dia mau uji, dia akan uji target di sini. Ada kemungkinan ya mungkin main di 1000. Target jauh. Tapi habis itu cek kalau nggak kuat ya lanjut lagi. Karena dia masih bergerak dalam zona masih bergerak dalam zona dia punya zona downtrend lainnya. Ya down channelnya nih. Jadi masih bergerak dalam downtrend channelnya. Ya harus lihat potensialnya ke sini 1000-an. 950 dulu ya, 950 sampai 1000 let's say. Ya habis itu kalau nggak kuat lanjut ke bawah lagi. Ya, itu peluangnya bisa kita lihat. Friends sudah, MDKA. Ini MDK saya udah bilang skip ya. Jadi manfaatin nih kan waktu itu saya bilang manfaatin untuk buang kesempatan. Hari ini buat low lagi. Agak serem ya kalau dia di bawah, pokoknya di bawah 4000 atau jebol EMA 200-nya sekarang di 3900-an. Ini jebol buang. Ya, nggak ada alasan untuk keep dulu. Nextnya Era Wood. Era kalau dia breakout tembus 530 ke atas, target minimal di sini sih 560. Ya, resistnya ada di sana. Kalau Wood ada resist jelas di 675 ya. 675 sampai ya resist 675 sampai 685 di sini. Itu target resisten. Ya, bisa kurang lebih dekat-dekat itu. Oke, jadi saya rasa cukup. So thank you teman-teman semua ya.
Tetap semangat, good luck, Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.